Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japi Tertinamunan. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan di hari yang ke-25, tanggal 25 Januari 2025 adalah diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23. Yesus mendoakan pengikut-pengikutnya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia yang rutin kita baca adalah demikian bunyinya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Itulah dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang dalam kabar baik dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 22. Demikian bunyinya. Aku sudah memberikan mereka keagungan yang Bapa berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita juga satu. Aku dengan mereka dan Bapa dengan aku, supaya mereka benar-benar satu, maka dunia akan tahu bahwa Bapa mengasihi mereka seperti Bapa mengasihi aku. Nah, ini kenapa kita ambil dalam bahasa Indonesia sehari-hari, supaya lebih jelas pengertiannya. Nah, kemudian untuk khusus orang Batak, saya akan menyampaikan di sini dalam bahasa Batak Toba Siganupari. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23. Didok songonon. Hulehondo hasangapon tunasida, songon ho na mangalehon hasangapon tu ahu. Asaga sadana sida, songon ho nasada dohot ahu. Di bagasan nasida do ahu, jalaho di bagasan ahu. Asa sadana sida masai denggan. Asa di boto portibion, nahodo marsuru ahu. Jala dihaholongi ho nasida, songon ho namak kaholongi ahu. Ima sahat. Jadi karena kadang-kadang kita dalam bahasa Indonesia pengertiannya kadang-kadang kita tidak begitu jelas, maka kita ambil dalam kabar baik bahasa Indonesia sehari-hari, dan khusus untuk orang Batak di dalam bahasa Batak Siganupari. Mungkin Bible ini sudah jarang ditemukan ya ini. Nah, ini Bible bahasa Batak Siganupari. Ya, sudah jarang ditemukan ini dan mungkin tidak terbit lagi ini. Ya, tapi saya masih memiliki ini, saya beli tahun 1986. Nah, sehingga dengan 3 pengertian ini bisa kita semakin mantap untuk menjelaskannya.
Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Yosua pasal 17 ayat 1 sampai dengan 8. Apa perikop daripada ayat ini? Di sini dikatakan bahwa suku Manase di sebelah barat sungai Yordan, ya, ada pembagian tanah yang adil dari Yosua. Manase adalah anak sulung dari Yusuf. Nah, kemudian juga Makir, ayahnya Gilead, ya, anak sulung dari Manase. Jadi anak sulung Manase Gilead punya anak Makir. Nah, jadi karena ia seorang pejuang, maka daerah Gilead dan Basan sebelah timur sungai Yordan diberikan kepadanya. Nah, jadi anaknya Manase Gilead, ayahnya Makir. Nah, Yordan diberikan kepadanya. Jadi Gilead dan Basan sebelah timur sungai Yordan diberikan juga kepadanya. Dan yang unik dalam perikop ini ialah sama haknya perempuan dan laki-laki. Nah, di sini ada istilah orang Batak, dopak marmeme anak, dopak marmeme buru. Artinya hak daripada perempuan dan laki-laki dalam harta warisan adalah sama. Inilah yang diciptakan oleh bangsa Yahudi sesuai dengan pesan Musa. Nah, contoh di sini seperti Zelaphehat, ya, anaknya Heber atau cucu Gilead, ya. Jadi sudah cicit daripada Makir, ya. Nah, kemudian mereka Gilead ini, ya, Zelaphehat tidak punya anak laki-laki, hanya perempuan, ya. Yang ada 5, yaitu Makla, Noah, Hogla, ya, Milka, dan Tirja. Karena mereka tidak punya anak laki-laki dan ada bagian mereka tanah sesuai dengan pembagian daripada Yosua kepada keturunan Yusuf, ya. Dan hal ini adalah keturunan daripada Manase. Nah, mereka pergi ke Imam Eliezer. Imam Eliezer, ya, itu adalah merupakan keturunan dari Harun, ya. Semua imam itu adalah keturunan Harun, ya. Karena yang pertama imam daripada Israel adalah anaknya Harun. 2 orang dulu sudah meninggal karena tidak menghormati Allah, yaitu Abihu dan Nadab. Dan 2 orang lagi dia masih tetap melayani sebagai imam, yaitu Eliezer dan Itamar. Nah, sekarang mereka pergi ke Imam Eliezer, ya. Dan karena tidak punya anak laki-laki, ya, mereka melapor kepada Imam Eliezer. Nah, dikatakan dalam hal ini adalah Yosua anak Nun serta para pemimpin dan berkata. Jadi mereka pergi ke Imam Eliezer, maka Yosua memberikan pengarahan. Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa kami juga harus sama-sama mendapat tanah
seperti saudara kami yang laki-laki. Nah, mereka seperti saudara kami yang laki-laki menerima itu sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, anak perempuan Zelofehad diberikan tanah bersama saudara-saudara mereka laki-laki. Inilah dasarnya maka anak perempuan kebagian warisan di dalam harta warisan Yahudi. Nah, jadi bukan hanya keturunan laki-laki ya dari Manasye yang mendapat bagian, tetapi juga keturunannya perempuan yang di bawah suku Manasye. Nah, kemudian itulah berkembang di Israel. Jadi ini sama dengan pepatah orang Batak, dopak marmeme anak, dopak marmeme buru. Artinya sama-sama memiliki hak pada ayahnya. Itu dalam harta warisan. Nah, karena di sini juga dibicarakan adalah masalah pembagian tanah. Jadi Zelofehad tidak punya laki-laki. Terus apakah tanahnya itu hilang begitu saja? Tidak. Itu dibagi kepada anak-anaknya perempuan. Dan itu berlaku bagi bangsa Israel. Maka dari sanalah perempuan juga mendapat hak yang sama seperti laki-laki. Inilah yang kita lihat dalam bacaan pagi ini yang bisa kita ambil dalam pelajaran bahwa sama hak daripada perempuan dan laki-laki dalam hal harta warisan. Dan ini juga dalam falsafah Batak sudah jelas dikatakan dopak marmeme anak, dopak marmeme buru. Arti sama hak daripada laki-laki dan perempuan di dalam harta warisan pada orang Batak. Namun apakah ini dilaksanakan apa tidak? Ya kita lihat tadi sendiri. Saya kira dilaksanakan. Walaupun kadang-kadang bagiannya tidak sama, tapi itu jelas dilaksanakan. Pasti kebagian semua anak perempuan. Tidak ada yang tidak dibagi. Walaupun hasilnya tidak sama, namun bukan melihat hasilnya, tetapi caranya yang benar dan yang unik mengikuti aturan daripada orang Yahudi. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu diambil dari Roma pasal 6 ayat 5 sampai 11. Mati terhadap dosa dan hidup bersatu dengan Kristus. Mati terhadap dosa. Kita sudah jelas. Upah dosa adalah maut. Tapi percaya kepada Yesus adalah hidup. Jadi walaupun kematian itu menguasai kita, memang itu harus terjadi, ya. Tapi bukan itu akhir daripada segala-galanya. Itu adalah jalan. Ya. Dan sudah digambarkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dia mati di kubur 3 hari. Tapi bangkit dari hari ketiga. Yesus. Jadi kalau kita berseru-seru kepada Yesus, penolongku, Yesus adalah gembalaku, ya dia masih hidup. Dia tidak di kuburan. Dia hidup. Jadi bukan seperti ada orang mungkin menyembah orang yang sudah mati yang tidak bangkit. Nah itu lain masalah ya. Jadi berseru-seru kepada orang yang sudah mati dan tidak bisa menyelamatkan, nah itu memang musyrik ya. Tapi apa boleh buat kalau itu aturan mereka? Kita tidak peduli masalah itu. Tapi kita berseru-seru kepada orang yang hidup. Walaupun dia mati, Yesus, dia hidup, bangkit. Bahkan datang nanti menghakimi. Dan dijanjikan oleh Tuhan Allah kemarin kalau kita lihat, dia akan memimpin dunia ini. Baik dunia sorga maupun manusia di bumi ini. Jadi masyarakat sorga dan masyarakat bumi ini nanti bersatu jadi satu kerajaan yang dipimpin oleh Yesus di Sion, Jerusalem, kota yang baru, the new of Jerusalem. Itulah yang kita tunggu-tunggu kedatangan kedua kali.
Semua nubuat akan datang penyelamat dunia sudah datang. Sekarang yang kita tunggu adalah kapan dia sebagai raja kita. Itulah nanti apabila langit lama dan dunia lama, bumi lama ini dihancurkan, diganti dengan langit baru dan dunia baru, the New of Jerusalem. Apakah kita perlu berapa luas kota itu? Silahkan baca ya, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Yerusalem yang baru. Nah, jadi di sini dikatakan tabiat lama atau kebiasaan lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya kebenaran yang berdosa ya dihancurkan. Jadi kebiasaan berdosa kita itu dihancurkan di kayu salib. Ini loh contoh. Bagi orang yang berdosa walaupun mati di kayu salib, tapi dia bangkit. Role model. Itulah Yesus. Nah, jadi bukan death after life atau kematian setelah kehidupan, tetapi life after life, the new of Jerusalem. Saya selalu mengatakan kita fokus pada tujuan akhir hidup kita. Dan juga di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam penderitaan, dan tekunlah berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kita tidak terlena pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan seperti perempuan yang 5 yang tidak punya minyak dan habis lampunya padam. Pada saat dia datang lampunya padam, dia ketinggalan. Tapi pada saat kedatangan dia, lampu kita harus menyala. Maka Mother Teresa mengatakan, ya, kalau lampumu mau tetap menyala, tambah dengan minyak. Kalau imanmu tetap mau memuji dan memuliakan Tuhan, baca firman-Nya setiap hari. Itulah jalan satu-satunya. Jadi di sini jelas dikatakan adalah kita percaya bahwa kita pun hidup bersama Dia karena Kristus sudah bangkit dari kematian. Jadi kuasa kematian tidak ada lagi. Inilah tujuan akhir hidup kita. Life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang adalah Jerusalem yang baru. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 17, ya, ayat 22 sampai 23. Yesus mendoakan pengikut-pengikutnya. Namun sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap mengulangi dan tetap mengulang-ulang bahwa topik bulan ini, dalam bulan Januari, selalu kita katakan kesatuan dalam panggilan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Itu tetap kita sampaikan supaya ini masuk dalam batin kita, alam bawah sadar kita mengolah ini. Kesatuan dalam panggilan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Saya bekerja bukan untuk manusia, saya bekerja untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan itu demi kemuliaan Tuhan. Maka Paulus mencontohkan tubuh manusia sebagai tubuh Kristus. Kenapa digambarkan tubuh manusia seperti tubuh Kristus? Ya. Karena ya, dalam tubuh manusia itu banyak sekali anggota-anggota tubuhnya. Ya. Salah satu kita lihat, darah itu panjangnya 195 km. Dan tiap detik
harus dialiri melalui pipa-pipa darah yang ada. Yang mengaliri darah tersebut dan yang memompa adalah jantung. Tidak pernah bekerja, tidak pernah terputus, bekerja 24 jam. Atas perintah otak. Otak berhubungan dengan jantung, bekerja dan bisa mengairi aliran pipa sepanjang 195 km menurut ahli-ahli biologi ya. Jadi 195 km darah itu mengalir. Maka kalau ada penyumbatan itu pasti akan stroke. Penyumbatan di mana? Kalau di jantung, kematian. Kalau di otak, bisa kelumpuhan dan bisa kematian. Tapi kalau di anggota tubuh, stroke. Jadi di mana dia berhenti, dia akan mengakibatkan suatu kerusakan pada tubuh, kelumpuhan. Maka mari kita menjaga agar aliran darah kita yang dipompa oleh jantung bisa mengalir dengan baik selama 24 jam, tidak pernah berhenti. Maka Paulus mencontohkan seperti tubuh, dan tidak pernah mengatakan darah karena dia mengaliri semua, saya lebih penting, jantung tidak perlu. Tidak, dia tidak pernah mengatakan. Dia tetap bekerja sesuai dengan fungsinya. Demikian juga jantung, demikian juga mulut berbicara, telinga mendengar. Mereka bekerja sesuai dengan fungsinya dan tidak pernah mengatakan aku lebih penting. Itulah maka dicontohkan oleh Paulus, maka tubuh manusia sebagai tubuh Kristus. Sama dengan tubuh Kristus adalah rumah Tuhan. Karena kenyataan pada saat ini, rumah Tuhan itulah sebagai tubuh Kristus, penjelmaan daripada Kristus. Kristus sudah naik ke surga, tapi rumah Tuhan itu merupakan tempat dia. Kenapa? Karena semua yang berada dalam rumah Tuhan itu dibaptis, sidi, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, maka kepada teman-teman semua, kalau melarang mendirikan gereja atau rumah Tuhan, sama dengan dia menangkal kebenaran Tuhan. Membakar rumah Tuhan sama dengan membakar tubuh Kristus. Hati-hati kita dalam hal masalah rumah Tuhan. Jangan sampai kita membakar rumah Tuhan atau melarang rumah Tuhan untuk berdiri. Karena itu tubuh Kristus. Ya. Karena di sana orang-orang yang dibaptis memuliakan dan memuji Tuhan. Itulah maka dalam Januari ini ditekankan kesatuan dalam panggilan ya, dan melayani untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada di dalam rumah Tuhan itu yang namanya superhero atau sebagai pahlawan, tidak ada. Dan tidak ada di sana sebagai inferior atau saya rendah, tidak ada artinya, tidak. Dan tidak ada di sana superior, menganggap dia lebih hebat karena punya uang banyak bisa dibeli, tidak ada. Maka di dalam iman Kristiani tidak ada amal membuat kita menjadi baik. Tidak. Kenapa? Karena Martin Luther mengatakan keselamatan itu adalah anugerah. Sola gratia. Nah kemudian anugerah itu bisa menjadi milik kita apabila kita diselamatkan dengan iman. Sola fide. Hanya diselamatkan karena iman. Anugerah bisa kita miliki. Dan iman kita miliki, anugerah juga kita miliki kalau kita sola scriptura. Dasarnya adalah Alkitab. Tanpa kita baca Alkitab, kita tidak bisa memiliki anugerah itu dan tidak bisa diselamatkan. Jadi tiga-tiganya ini merupakan konsepsi sistem. Ya. Keselamatan adalah anugerah, diselamatkan hanya berdasarkan iman percaya, dan iman percaya dan anugerah itu ada di dalam Alkitab. Maka bacalah Alkitab. Kebenaran firman Tuhan ada di sana. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23. Yesus ya mendoakan murid-muridnya supaya jadi satu seperti Allah
menjadi satu dengan Bapa. Demikian juga dengan manusia, supaya jadi satu dengan Yesus Kristus. Ini tujuan daripada perikop ini. Jadi Allah, Yesus, manusia harus kembali menjadi satu kesatuan dalam dunia dan akhirat. Inilah tujuan daripada perikop ini. Maka Yesus menyampaikan ayat-ayat ini. Sekarang apa makna dan pesan moral ayat ini? Mari kita lihat. Makna daripada ayat ini adalah pernyataan dari dan keinginan Yesus. Jadi pernyataan dan keinginan Yesus agar pengikutnya atau yang percaya kepadanya bersatu seperti dia, Yesus, dengan Bapa, menjadi satu. Jadi artinya menginginkan bahwa Bapa, Yesus, dan manusia itu menjadi satu kesatuan. Itu yang dimaksud daripada perikop ini. Itulah maknanya. Kemudian apa pesan moralnya dari adanya pernyataan dan keinginan Yesus? Apa pesan moral? Kita lihat. Pesan moralnya adalah menekankan pentingnya kesatuan dalam hubungan yang baik antara sesama umat percaya, merupakan mencerminkan persatuan dalam penciptaan karyanya Tuhan. Jadi karyanya Tuhan itu akan dia persatukan menjadi satu. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dia ingin mempersatukan umat manusia dengan Allah. Kenapa Yesus mempersatukan? Ya, karena kita lihat dalam awal penciptaan Adam sudah berdosa. Dan sebenarnya pada waktu zamannya Nuh, Allah sangat murka sehingga dia membunuh semua orang dengan mendatangkan air bah. Mati semua. Tapi pada saat itu dia berjanji, saya tidak akan lagi mau memusnahkan manusia. Allah menyesal dalam dirinya karena membunuh semua manusia. Maka dibuatlah tanda perdamaian dengan manusia itu pelangi. Ada hujan, ada panas matahari. Maka pada saat ada terik matahari, hujan datang, terjadi pelangi. Itulah tanda perdamaian. Jadi pelangi itu bukan asal-asal, tapi itu ada tanda perdamaian dengan Tuhan. Kalau di kampung saya dulu tidak boleh menunjuk tangan dengan pelangi. Katanya bisa kuping kita luka atau sakit. Itu orang tua yang mengatakan. Tentu begitu pentingnya lah. Karena itu adalah perjanjian Allah dengan manusia bahwa Allah tidak akan berbuat semurka mendatangkan air bah. Maka Allah ingin memperbaiki. Itulah kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Tugas Yesus adalah mendamaikan manusia dengan Allah supaya dikatakan tadi, sama seperti saya dengan Bapa, manusia bersatu dengan kita. Itulah tugas daripada Yesus. Nah, makna dalam hal ini tadi sudah kita jelaskan. Sekarang pesan moralnya adalah menekankan pentingnya kesatuan dalam hubungan yang baik, yang erat antara sesama umat percaya, merupakan mencerminkan persatuan dalam penciptaan karya Tuhan. Jadi karya Tuhan itu disatukan menjadi satu bersama dengan Dia. Itulah pesan moral daripada ayat ini. Nah, kesatuan dalam tubuh Kristus bukan hanya tentang persekutuan harmonis, tapi dari persekutuan dalam tubuh Kristus, dalam gereja, dalam hubungan umat manusia, itu bukan hanya tentang persekutuan harmonis, tetapi juga sebagai saksi kepada dunia tentang kasih Tuhan. Jadi
perkumpulan-perkumpulan yang ada di baik suci di gereja itu boleh menjadi saksi bagi dunia. Itu loh. Mereka bersatu memuji dan memuliakan Tuhan. Saksi. Menyaksikan bahwa dilihat oleh dunia. Hal ini bisa menguatkan cinta kasih sesama karena yang diberikan Bapa Allah pada kita adalah kasih. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Dan barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Ini jelas. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Maka banyak kita lihat di dunia ini tidak mengenal Allah karena tidak ada kasih. Jelas dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Nah, kemudian bagaimana implementasi kasih itu? Nah, kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh antara sesama manusia. Itu dapat pengampunan. Kalau sudah pengampunan, berarti kasih itu bisa menutupi dosa. Artinya dengan mengasihi sungguh-sungguh itu bisa menutupi dosa. Nah, maka dikatakan kasihanilah musuhmu dan doakan mereka. Kalau kita sudah mengampuni, itu menutupi dosa. Artinya dosa itu bisa ditutupi dengan kasih. Hanya dengan kasih yang ditutupi. Dan dikatakan, apa kelebihan kasih itu? 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, kasih dalam diri manusia ada 3 yang besar. Pertama adalah pengharapan. Kedua adalah iman. Ketiga adalah kasih. Tapi kasih itu lebih besar dari semuanya. Kenapa? Karena pengharapan ada di dunia. Kalau sudah kita mati, pengharapan itu tinggal kita tuai. Dan iman percaya juga ada di dunia. Dan iman percaya itu akan kita petik setelah kita meninggal, maka iman percaya kita dituntut. Percaya kepada Yesus hidup kekal. Tidak percaya kepada Yesus ya neraka. Jelas. Tapi kasih itu ada di dunia dan ada di surga. Itulah yang dikatakan kasih agape. Kasih Allah adalah kasih agape, tanpa syarat. Nah, maka dikatakan kasih lebih besar. Nah, sekarang kita sudah melihat dari pesan moral daripada perikop ini. Kita sekarang masuk dalam conclusion. Apa kesimpulan kita? Saya tetap mengajukan dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa langkah praktis yang bisa diambil untuk menjaga kesatuan dalam komunitas gereja? Jadi apa langkah dalam komunitas gereja? Apa saja yang kita lakukan? Mari kita lihat. Kesatuan dalam komunitas gereja sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera, di mana setiap anggota merasa diterima dan dihargai. Wah, ini. Jadi diterima dan dihargai dalam komunitas gereja. Itulah pentingnya langkah-langkah dalam kesatuan komunitas gereja. Nah, kemudian melalui kasih dan pengertian jemaat dapat bersatu dalam tujuan dan pelayanan mengikuti teladan Kristus. Karakter Tuhan adalah kasih. Mengikuti teladan Tuhan adalah mengikuti kasih. Jelas ya. Nah, kemudian menjaga kesatuan dalam komunitas gereja ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Nah, ini mohon kepada semua
pimpinan-pimpinan gereja atau uluan-uluan yang ada di gereja, seperti contoh di AKBP itu kan, uluan itu Eporus, ya. Yang kemudian preses, ya. Yang ketiga adalah pendeta resort. Harus menjaga bagaimana supaya komunitas gereja tetap langgeng. Ada 4 hal yang perlu dilakukan untuk menjaga komunitas gereja supaya tetap utuh. Langkah pertama adalah membangun komunitas terbuka dan jujur antara anggota dan setiap individu merasa nyaman untuk berbagi pendapat dan kekhawatiran mereka. Jadi kalau ada orang menyampaikan kekhawatiran dalam gereja, harus didengar. Jangan langsung di-blame. Ya. Kemudian jujur dan terbuka. Ini adalah membuat nyaman bagi jemaat yang ada dalam komunitas tersebut. Jangan membuat jemaat resah. Ya. Atau ada istilah terlampau banyak uluan atau pimpinan gereja sampai ke bawah, sehingga jemaat melihat apa-apaan ini, kok urusan-urusan seperti duniawi ditangani langsung, tapi urusan iman harus terjun sampai ke bawah. Tapi yang namanya urusan organisasi atau seperti pembangunan gereja tidak boleh turun ke bawah memimpin jemaat. Dia turun ke bawah hanya dalam bidang iman. Kalau misalnya pembangunan rumah ibadah itu adalah urusan daripada jemaat itu sendiri. Itulah yang bisa membuat jemaat nyaman. Jangan seperti contoh banyak pendeta-pendeta yang tidak membuat nyaman jemaat. Dikumpulkan persembahan tapi habis begitu saja, tidak ada artinya. Sehingga jemaat menjadi tidak nyaman dan merasa kalau menyerahkan persembahan habis diselesaikan oleh pendetanya. Tidak jujur, ya. Dan pertanggungjawaban tidak jelas. Nah, ini. Jadi harus terbuka, jujur dan jelas. Dan ini juga dikuatkan oleh Luhut bin Sarpanjaitan pada saat menyampaikan waktu penyampaian masa depan HKBP dengan calon-calon Eporus. Dikatakan audit harus menentukan di dalam gereja untuk bersikap jujur, adil dan bijak. Nah ini mudah-mudahan dalam kedepannya bisa dijalankan. Itu yang pertama tadi ya, artinya membangun komunitas gereja terbuka dengan jujur. Setiap anggota merasa nyaman untuk berbagi pendapat dan kekhawatiran. Jadi semua anggota diberikan untuk menyampaikan kekhawatirannya. Jangan di-blame. Itu dipecahkan dengan baik. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan kebersamaan ya, seperti retreat. Nah, ini adanya kebersamaan ya, retreat ya. Nah, kemudian pertemuan doa atau acara sosial untuk memperkuat hubungan antar umat. Nah, jadi pertemuan itu penting. Seperti contoh misalnya, dalam setiap tahun ada membuka untuk berdoa bersama, jemaat dan pimpinan gereja diundang. Ini sangat kita sikapi dengan positif. Dan inilah awal kita untuk mempunyai suatu komitmen apa dan bagaimana dalam tubuh gereja untuk ke depan. Tapi ada orang mengatakan, wah, saya tidak diundang, saya tidak ada undangan resmi. Itu bisa saja. Tapi kalau kita sudah mendengar dan memang diundang, disampaikan di dalam warta gereja, ya, dengan hati nurani, kesadaran diri, imajinasi, dan kehendak bebas, mari kita putuskan. Ya, terima dengan baik. Nah, kemudian 3, yaitu mengedepankan ajaran Alkitab ya, yang menebarkan kasih, pengertian, dan saling mendukung seperti dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Jadi saling mendukung dan mengedepankan ajaran Kristus, yaitu karakter daripada Tuhan adalah kasih. Ini harus dikedepankan. Karena inilah semua yang bisa mengampuni, bisa menutupi dosa, dan bisa menjadi baik hubungan. Karena Allah juga, karena begitu besar kasih setia Allah,
maka dikirimkanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Inilah karakter daripada Allah, kasih. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 3 dikatakan, usahakanlah supaya kamu memelihara kesatuan roh dalam kedamaian dan sejahtera. Jadi dalam kedamaian dan kesejahteraan disatukan di dalam roh. Itulah yang kita punya, mengedepankan ajaran Alkitab. Kemudian yang keempat adalah melibatkan setiap anggota dalam pelayanan sesuai dengan karunia anugerah yang ada pada. Jangan batasi orang yang mendapat anugerah atau karunia dari Allah. Berikan dia menyampaikan apa yang mau disampaikan. Jangan dibatasi. Keempat inilah yang merupakan perlu disikapi oleh para pimpinan gereja atau komunitas untuk membuat nyaman anggota jemaat dan benar-benar menjadi kesatuan dalam panggilan dan pelayanan memuliakan Tuhan. Sehingga semua yang tergabung dalam komunitas gereja tersebut bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, sekarang kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 3, usahakanlah supaya kamu memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan di dalam komunitas gereja, melakukan ikatan damai sejahtera. Jadi ada kesatuan dalam gereja dan ada ikatan damai di dalam gereja. Nah, dalam konteks ini sekarang anggota diharapkan untuk berusaha aktif menciptakan hubungan yang harmonis demi mempertahankan keseluruhan roh dan tujuan bersama. Jadi adanya kesatuan roh dan tujuan bersama. Kalau kita sudah bersatu dalam roh, dipimpin oleh roh, maka tujuan pun akan tercapai. Itulah bagian yang pertama tadi, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjaga komunitas gereja yang sehat dan baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh kesatuan di antara umat percaya terhadap kesaksian kita di hadapan dunia? Jadi bagaimana pengaruh kesatuan di antara umat percaya terhadap kesaksian kita di hadapan dunia? Jadi bagaimana pengaruhnya kita bersatu tersebut dan disaksikan oleh dunia? Mari kita lihat. Kesatuan di antara umat percaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesaksian kita di hadapan dunia. Jadi adanya memiliki pengaruh yang besar terhadap kesaksian kita di hadapan dunia sebagai umat Kristen. Ini yang kita garis bawahi, sebagai umat Kristen, bahwa di antara umat yang percaya memiliki pengaruh besar. Kalau kita pengaruh besar dalam kesaksian dunia, kita sebagai umat Kristen dituntut. Apa itu? Mari kita lihat. Kita dipanggil untuk hidup dalam harmonis dan kasih. Sekiranya kesaksian yang kita berikan menjadi refleksi dari karakter Kristus
dalam diri kita. Jadi itulah cara kita, ya. Kita dipanggil untuk hidup dalam harmonis dan kasih. Jadi ada kebersamaan, ada harmonisasi. Seperti ya, dalam kesatuan dalam tubuh itu tidak ada merasa inferior, superior dan superhero, tapi super team. Dan itu menjadi pengaruh besar saksi kepada dunia sebagai umat Kristen. Dan itu menjadi refleksi dari karakter Kristus dalam diri kita. Jadi apabila itu kita jalankan, itu merupakan karakter Kristus dalam diri kita. Nah, dalam Yohanes 13 ya, ayat 34 sampai 35 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ini perintah baru nih. Ya. Kasihanilah seorang atau yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi karakter Yesus Kristus itu, karakter daripada Allah, kita turunkan lagi kepada orang. Karena kita sudah dikasihi, maka kita wajib hukumnya mengasihi. Sama seperti Yesus. Dikasihi oleh Allah, kepadanya dia berkenan. Yesus menyampaikan kepada semua pengikut-pengikutnya dan bersatu dengan Yesus. Maka pengikut pun menyampaikan. Ya, seperti sekarang. Kita mendapatkan berita firman Tuhan dari saksi-saksi Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Itu saksi hidup. Paulus, ya, dan ada 70 yang diutus itu ke Samaria, itu semua saksi. Saksi Kristus, ya. Dan kalau orang bertanya, apakah Yesus Tuhan apa tidak? Nah, itu pertanyaan yang kurang sehat. Sudah jelas. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku tidak sampai ke Bapa. Jadi tanpa melalui dia, siapa yang bisa sampai ke Allah? Karena kenapa dia katakan seperti itu? Ya dia bilang, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jadi kalau sudah melihat Yesus, itu sudah melihat Allah. Jangan lagi cari-cari Allah itu. Carilah Yesus, itu sudah bertemu dengan Allah. Karena mengasihi Yesus sama dengan mengasihi Bapa. Terus ngapain lagi kita persoalkan? Ya, jelas Allah itu Esa, ya benar, Esa. Yesus itu Allah, Yesus itu Roh Kudus. Dia satu-satunya. Bahkan nanti kan dikatakan, pada waktu Tuhan turun ke bumi, kerajaan surgawi dan kerajaan duniawi menjadi satu. Dan rajanya adalah Yesus di kota Sion selama-lamanya. Itu aja kita pegang. Tidak usah lari kemana-mana, ya. Tidak usah apalagi, tidak usah. Itu aja kita pegang, cukup bagi kita. Mengamankan kita untuk tetap fokus dalam kasihnya Kristus sebagai karakter Tuhan. Jadi dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 itu dikatakan bahwa ayat ini menekankan perlunya kasih yang mendalam di antara umat percaya sebagai wujud dan kesatuan yang seharusnya ada dalam tubuh Kristus. Jadi sesuai dengan tubuh Kristus itu menjalin kesatuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kemudian ketika umat Kristen ya saling mengasihi dan bersatu, ya, kesaksian mereka kepada dunia menjadi lebih kuat dan nyata. Itu mencerminkan karakter Kristus yang mengasihi tanpa syarat atau kasih agape kepada manusia dan semua orang. Jadi dapat disimpulkan dalam poin kedua ini adalah ketika umat Kristen saling mengasihi dan bersatu, kesaksian mereka kepada dunia menjadi lebih kuat. Dunia akan melihat, wow, begitu indahnya Kristen itu. Harmoni dan bersatu. Kalau kita lihat dalam organ, coba kita lihat waktu memainkan organ, begitu harmoni piano itu, ya, banyak tools, tapi semua menjadi harmoni. Seperti itulah kita, tubuh Kristus itu. Jadi ketika Kristen saling mengasihi dan bersatu, kesaksian mereka kepada dunia menjadi lebih kuat dan nyata.
Nah, kemudian mencerminkan karakter Kristus yang mengasihi tanpa syarat. Itu diciptakan di dalam komunitas gereja. Nah, sekarang pertanyaan ketiga atau terakhir ya. Dalam situasi konflik. Nah, ini kalau bagaimana cara kita ya menunjukkan kasih yang tulus sesuai dengan ajaran Kristus. Ini dalam konflik ini. Bagaimana kita menunjukkan dalam situasi konflik kasih itu? Dalam situasi konflik menunjukkan kasih yang tulus sesuai dengan ajaran Kristen adalah satu tindakan yang mencerminkan pengertian dan pengampunan. Dalam setiap konflik, kasih yang tulus adalah inti dari penyelesaian konflik. Jadi apapun terjadi dalam situasi konflik, maka kasih yang bisa menyelesaikan konflik. Tanpa kasih, konflik tidak bisa diselesaikan. Dalam setiap konflik, kasih yang tulus adalah inti dari penyelesaian konflik. 1 Petrus 4 ayat 8 ya, dikatakan ya, lebih daripada segala-galanya hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain, sebab dengan saling mengasihi ya, kalian akan bersedia untuk saling mengampuni. Artinya bisa menghapus dosa. Itulah dikatakan bahwa kasih itu bisa menutupi banyak dosa kalau kita sungguh-sungguh saling mengasihi. Nah, dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan ya, namun aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Coba, musuh yang sudah menganiaya kita, kita doakan. Dan ini contoh ini sudah dilakukan oleh Yesus. Waktu dia di kayu salib, apa doa daripada Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Loh, dia sudah di kayu salib, sudah diikat tangannya, tapi dia masih mengampuni. Dikatakan mereka tidak tahu apa yang diperbuat, berarti masih ada harapan yang menyalibkan Yesus itu untuk diselamatkan. Tidak serta-merta dia benci kepada orang yang menyalibkan itu, malah didoakan. Musuh didoakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Dikatakan tidak tahu yang diperbuat, sudah disalibkan kok dibilang tidak tahu. Ya memang benar, karena dengan menyalibkan Yesus bukan akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ya. Itu hanya kuasa iblis menyalibkan itu, tapi dia dibangkitkan lagi dengan kuasa Allah. Nah, jadi manusia pun nanti seperti itu, disalibkan, mati, dikubur, dan bangkit. Itu adalah role model ya. Yesus yang bisa membuktikan itu, pengampunan kepada musuh pada saat dia disalibkan. Berdoa, doakan, ini doakan. Ini contoh yang konkret dari Yesus ya. Dia mengampuni dan dia mendoakan. Coba, padahal dia sudah, nyawanya sudah sepengkal-sepengkal, tinggal mati kok, tapi kok masih mendoakan. Inilah role model yang benar-benar super hebat dari semua yang paling hebat di dunia. Tidak ada seperti itu. Sudah mau disalibkan tadi mengampuni orang. Coba, contoh ini yang harus kita teladani ya. Nah, kemudian ayat ini mengajarkan pentingnya mengasihi bahkan kepada mereka yang berbuat salah kepada kita. Jadi dalam situasi konflik ya, mengikuti ajaran Kristus untuk mengasihi musuh adalah langkah nyata ya, dalam mengekspresikan kasih yang tulus. Hal ini akan mendatangkan ya, dalam hati kita, dia mempengaruhi orang supaya sama dengan kita berbuat hal yang sama. Jadi dengan Yesus mendoakan musuh itu, begini loh contoh kalian. Jadi kalian pun kalau dia niaya, dimaki-maki, memberkatilah. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 4 ayat
8-9, kalau kau dicaci maki, ya, keluarkan dengan kata-kata yang baik. Kalau kau dianiaya, kau memberkati. Nah, itu dikatakan. Dan ada jaminan dalam 2 Korintus 4 itu sampai 13, ya. Kami dianiaya tapi tidak terjepit, ya. Dijatuhkan tapi tidak jatuh, karena bersama dengan Kristus, ya. Kalau kita sudah bersama Tuhan, apapun tantangan bagi kita, kita tidak akan ragu. Bahkan mati pun tetap kita bersama Kristus. Seperti Yesus tadi, sudah disalib, kematian akan menjemput dia, tapi dia masih berdoa kepada Allah Bapa. Bapa, mereka tidak tahu yang diberi. Ampunilah mereka. Dia mengatakan ampuni, sudah disalibkan dia, tapi dia minta ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi Yesus menginginkan supaya mereka yang menyalibkan itu untuk bertobat dan berbaik kembali. Itulah perikop pada hari ini. Maka Yesus mendoakan pengikut-pengikutnya untuk bersatu dengan dia seperti Allah mengasihi dia, bersatu dengan Allah. Jadi kuncinya adalah keinginan daripada Yesus, Allah, Yesus, manusia menjadi satu kesatuan yang utuh pada saat Yesus memimpin dunia ini dan surgawi pada saatnya nanti, setelah di New of Jerusalem, di kota Sion selama-lamanya. Kalau kita melihat bagaimana megahnya kota Sion, dalam bahasa Batak ada nyanyian, O Sion nauli tongamdo ho, halamanmu seredo. Halamannya emas murni, ya. Sion yang sangat megah. Itulah nanti tempat kita pada akhirnya, setelah kedatangan Yesus ke dunia ini kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.